Kepada organisasi seperti ini, harusnya pemerintah melarangnya. Tapi sayang, kadang-kadang pemerintah hanya melarang orang-orang yang kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang tidak biasanya. Bukan soal Gatot Nurmantio, tetapi memang mirip Gatot juga karena sama-sama mau dipolisikan. Dia adalah namanya sangat dikenal di dunia jurnalisan, ya, dunia kepresentaran, dunia media sosial juga, dan kadang-kadang orang menganggapnya sudah menjadi selebriti juga. Jadi selebriti jurnalis, jurnalis selebriti. Najwa Shihab. Di sini wawancara kursi kosong, Najwa Shihab dilaporkan ke polisi. Nasibnya tidak lebih baik ya daripada Gatot Nurmantio. Gatot baru akan ini dipolisikan, ya. Kita baca dari republika.co.id. Wawancara kursi kosong, Najwa Shihab dilaporkan ke polisi. Pelapornya adalah relawan Jokowi Bersatu. Republika.co.id. Jakarta. Aksi presenter kondang Najwa Shihab melakukan wawancara monolog dengan kursi kosong yang dipresentasikan sebagai Menteri Kesehatan dalam kurung Menkes Terawan menjadi perbincangan hangat. Namun aksinya tersebut dilaporkan oleh relawan Jokowi, Joko Widodo Bersatu, ke Polda Metro Jaya Selasa 6 Oktober. Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela Presiden. Karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Luar biasa ya. Representasi Presiden Jokowi adalah Menteri Terawan. Ujar Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Sylvia Devi Sumbarto saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 6 Oktober. Sylvia mengkhawatirkan jika tindakan Najwa Shihab dibiarkan akan berulang dan berpotensi ditiru oleh wartawan lainnya. Ya sebenarnya kan asal pejabatnya mau datang. Mungkin ini pejabatnya diundang tapi nggak mau datang ya. Ia menilai melakukan wawancara kosong kepada narasumber dan itu memberikan presiden buruk kepada wartawan sendiri. Hal itu juga yang membuat relawan tersebut memutuskan untuk membuat laporan kepada polisi. Kami diterima oleh SPKT. Apa SPKT ya? Nanti dilihat kita apa SPKT. Dan kami akan menuju ke cyber. Karena kami berurusan dengan undang-undang ITE. Selalu undang-undang ITE ya. Dan juga pejabat menteri yang notabene adalah pejabat negara. Terlapornya juga kami akan memberikan somasi kepada Trans 7 dan kami akan melaporkan kepada Dewan Pers setelah ini, tegas Sylvia. Ini keriting bahasanya. Ini editingnya nggak bagus. Adapun persangkaannya menurut Sylvia adalah cyberbullying karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancari dan dijadikan parodi. Sylvia menganggap parodi tersebut merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya menteri. Kenapa tidak boleh? Aneh juga ya. Mengingat Menkes Terawan adalah representasi daripada Presiden Republik Indonesia. Dalam KUHP Perdata dan Pidana, ketika bicara dengan jurnalistik, memang kami memakai undang-undang pers. Tetapi juga dilaporkan secara perdata dan pidana melalui pengadilan atau kepolisian. Ketika sama-sama mentok kita ke Dewan Pers untuk meminta arahan, terang Sylvia. Terkait barang bukti yang dibawa, kata Sylvia, ada penggalan video dari YouTube
namun tidak menutup kemungkinan ada bukti lain setelah lapor ke bagian cyber Polda Metro Jaya. Kemudian ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Dewan Pers dan akan berdiskusi masalah ini. Dewan Pers membuka peluang kami untuk datang dan berdiskusi, karena kami bukan mau menyerang seseorang, tapi kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru. Itu saja. Tutup Sylvia. Luar biasa. Sobat era sekalian, ada beberapa aspek yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini. Pertama-tama dan yang terutama adalah berkali-kali saya mengatakan saya termasuk orang yang tidak pernah mendukung lapor-melapor dalam alam kebebasan atau demokrasi seperti saat ini. Kenapa begitu? Begini, kalaupun misalnya kita merasa tersinggung, kita merasa sakit hati misalnya dengan statement, pemberitaan dan lain sebagainya, maka harusnya kita menggunakan saluran yang resmi, hak jawab, atau kita membuat counter pendapat. Dan persoalannya adalah yang harus melakukan harusnya pejabat atau orang yang bersangkutan. Apa kaitannya antara relawan Jokowi dengan kasus ini? Nah, disinilah saya ingin memberikan paradigma ya. Jadi kita harus jelaskan dulu bahwa kalau Anda merasa dirugikan, merasa dicemarkan, maka seharusnya yang bersangkutanlah yang sebaiknya mengadukan, bukan pihak lain. Nah, ini kan aneh. Entah Menteri Terawan menggunakan tangan pihak lain atau tidak, atau memang pihak ini yang berinisiatif, itu sama-sama soal yang harusnya tidak seperti itu. Tetapi yang paling harus digarisbawahi adalah apa soalnya dengan interview kursi kosong? Apakah itu dianggap menghina? Apakah parodi itu sesuatu yang mengganggu demokrasi, mengganggu harkat dan martabat orang? Rasanya aneh sekali. Kecuali kalau penghinaan itu dilakukan betul-betul secara verbal. Itu pun saudara-saudara sekalian, sobat era sekalian, bagi saya pribadi, saya tidak pikirkan. Ya mungkin karena saya bukan pejabat publik, tapi jangan lupa dari thumbnail atau video sebelumnya, saya sudah tunjukkan Refli provokator, Refli apalagi orang pecatan sakit hati, Refli titipan rezim, bukan titipan ya, orang rezim, Refli goblok dan tolol. Bahkan terus terang sama seperti nasibnya seperti Gatot Nurmantio, ada juga yang bilang anjing dan lain sebagainya. Buruk sekali kan? Saya tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Tapi sikap untuk mengadukan hal-hal seperti itu menurut saya sangat tidak produktif. Bayangkan, yang begitu saja kita tidak kita gubris, apalagi cuma sekedar parodi politik mata Najwa itu. Dan saya menganggap sesungguhnya parodi itu sangat brilian. Itu sindiran yang cerdas bagi pejabat publik yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kalau kita kaitkan, ada dalam konstitusi kita pasal 28F, the right to information, yaitu hak untuk mendapatkan informasi. Jadi once Anda menjadi pejabat publik, maka sesungguhnya ruang private Anda semakin kecil, tapi ruang publik Anda semakin lebar. Apalagi di tengah COVID-19 ini. Saya tidak tahu latar belakangnya. Apakah karena Dokter Terawan tidak mau datang, ataukah memang ini sebuah parodi yang memang disiapkan sebagai selingan agar acara ini bisa diterima pemirsa dan booming mungkin. Itu satu sisi yang ingin saya singgung, sobat era sekalian. Dan dari sisi itu saya mengatakan saya sama sekali tidak mendukung
lapor-melapor seperti ini menurut saya tidak produktif. Nah, yang sisi yang kedua adalah pelapornya. Saya berkali-kali mengkritik, jangan sembarangan lagi menggunakan nama Jokowi atau Joko Widodo untuk sebuah organisasi. Apalagi organisasi cair. Organisasi yang kita tidak bisa mengenalinya dari kegiatan, program, dan lain sebagainya, karena hanya berupa organisasi relawan. Makanya ketika relawan Jokowi bergabung dan mendeklarasikan kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, saya termasuk yang mendukung. Kenapa? Saya katakan pada waktu itu pada deklaratornya Maman Imanul Haq, saya bilang, tidak boleh lagi menggunakan nama Jokowi untuk kegiatan-kegiatan karena dia sudah menjadi simbol negara. Dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden bagi kita semua, bukan presiden para relawan. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang aktif dalam pemilu, baik Pilpres 2014 maupun 2019, yang menggunakan nama Jokowi, seharusnya tidak boleh lagi menggunakan nama itu. Karena nama itu sudah menjadi penguasa alias Presiden Republik Indonesia. Ya, sama seperti misalnya lambang Garuda tidak boleh digunakan secara sembarangan. Karena Undang-undang tentang lambang negara hanya memberikan batasan-batasan tertentu dalam keadaan apa lambang negara bisa dipakai. Jadi Sobat RH sekalian, saya justru mengimbau dua hal. Pertama, tidak perlu lapor-melapor. Kedua, harusnya tidak ada lagi organisasi yang mengatasnamakan sebagai relawan Jokowi, karena Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, presiden bagi kita semua. Tugas Jokowi adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, entah itu pendukungnya maupun orang yang menentangnya atau orang yang banyak mengkritiknya. Kalau mau jujur, mau cebong, mau kampret atau kadrun sekalian ya, maka tidak boleh Presiden Jokowi pilih kasih. Karena dia adalah primus inter pares, dipilih melalui pemilu, dan dia harus melaksanakan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa, mensejahterakan bangsa, mencerdaskan bangsa agar bisa ikut dalam ketertiban atau perdamaian dunia. Kepada organisasi seperti ini, harusnya pemerintah melarangnya. Tapi sayang, kadang-kadang pemerintah hanya melarang orang-orang yang kritis. Tapi orang-orang yang tidak kritis pada pemerintahan tidak dilarang, walaupun sesungguhnya penggunaan simbol-simbol Jokowi bagi organisasi-organisasi relawan sudah harusnya tidak dibolehkan lagi. Kalau pasca 2024 mau digunakan, is okay, karena mungkin pada waktu itu Jokowi bukan lagi presiden. Tapi selama dia menjadi presiden, lambang itu tidak boleh digunakan. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ulasan saya mengenai Najwa Shihab. Hanya saya ingin memberikan penguatan kepada Najwa Shihab. Tetaplah bekerja sebaik-baiknya sebagai seorang jurnalis senior, sebagai orang yang besar pengaruhnya dalam melakukan pendidikan publik, sebagai influencer, dan tidak harus pantang surut karena jalan yang dilalui menurut saya adalah jalan yang sama sekali tidak keliru dan diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk juga menyampaikan opini melalui media elektronik dan media sosial. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur proses. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!